Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Kita lagi ada di Pulau Nias, jauh-jauh dari Jakarta. Kita kemarin transit di Medan dulu, hampir ketinggalan pesawat. Terus akhirnya kita ada di Pulau Nias sejak hari Kamis siang. Dan sekarang kita bersama salah satu owner laundry yang lagi buka di Pulau Nias. Ya kebetulan ini adalah laundry yang pertama yang kita handle dari Apik Management. Kita spesial datang ke sini pengen lihat seperti apa sih Pulau Nias itu. Ternyata turun dari pesawat kita nggak dapat sinyal. Ternyata di sini hanya satu provider aja yang bisa support. Akhirnya ya sudahlah, kalau kita ke hotel ya kita dapat wifi dan sebagainya. Oke, nah hari ini karena memang bertepatan dengan opening laundry, namanya Sunsai Laundry, Sensai Premium Laundry. Dan memang kita lihat di Teluk Dalam. Jadi ternyata di Pulau Nias itu kalau kita turun di Gunung Sitoli, dari Gunung Sitoli kita ke Teluk Dalam. Nah, laundrynya ada di Teluk Dalam, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu yang namanya Sale Nias, terus Nias apa kemarin? Nias Pro ya, Nias Pro yang kemarin baru ada di sini, ya itu ada di Teluk Dalam sini. Daerahnya daerah wisata. Kita kemarin sudah jalan-jalan juga ke Sorake, kita sebar brosur juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Kris selanjutnya, karena begitu spesialnya jadi saya ngomong banyak sekali ini di depan. Tanpa panjang lebar, kita langsung kenalkan. Di samping kita ada Pak Kris. Apa kabar Bapak? Kabar baik, Pak. Kabar baik. Siap, langsung perkenalkan. Oke. Siap, oke. Perkenalkan, nama saya Kris. Saya owner dari Sensai Premium Laundry. Jadi ini adalah salah satu laundry perdana di Teluk Dalam ini khususnya, Pak ya, di Nias Selatan. Nah, jadi untuk basic saya sebelumnya itu adalah ada kuliner, ya jual-jual pinggir jalan, Pak ya. Oh ya. Nah, jadi aktivitas yang rutin sih sebenarnya adalah konten kreator. Sama seperti Pak Apik juga. Oke teman-teman, sebentar dulu. Ini konten kreator keren ternyata. Gaming teman-teman. Berkat kebetulan anak saya juga lagi seneng nge-game. Ternyata marketnya beliau. Boleh ceritakan lagi gaming. Siap. Oke. Namanya apa gamingnya? Nah, jadi sebenarnya ini gaming untuk yang bocil-bocil nih Pak. Bocil. Itu games Free Fire. Oke. Jadi yang lebih dominan saya aktif itu di Free Fire. Oke. Pepeng Shot. Untuk Pepeng Shot itu sebenarnya kan itu gelar-gelar yang diperbuat oleh bocil-bocilnya gitu. Nah, jadi itulah rutinitas saya konten kreator dan berbagi, dan saya memang hobi games juga. Oh, memang. Jadi dengan hobi itu bisa menghasilkan pundi-pundi yang luar biasa. Ini seperti biasa, saya harus nanya, kok tiba-tiba belok pengen bisnis laundry, Pak? Apakah langsung kepikiran bisnis laundry atau gimana, Pak? Jadi sebenarnya, ini saya mau ceritain nih Pak Apik ya. Sebelumnya kan ya, saya memang usahanya itu dari percetakan. Saya itu pernah buka percetakan di Medan, itu di wilayah Padang Bulan. Itu yang dekat dengan kampus USU ya, Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi karena awal dari pandemi ada kemarin tuh lockdown pertama. Nah, jadi target pasar di situ kan adalah mahasiswa. Jadi ketika lockdown itu kan libur, nggak ada aktivitas. Jadi termasuk percetakan kan? Termasuk percetakan. Nah, jadi tidak mungkin kita nyewa terus kan, habis duit untuk sewa ruko di sana, sedangkan pemasukan nggak ada gitu. Sebenarnya saya banyak kali ada bisnis, maksudnya mau buka ini, mau buka itu. Oh, rencana pengen. Iya. Rencana itu saya mau buka percetakan khusus di Pulau Nias ini. Nah, jadi saya pikir-pikir juga, jadi untuk mesin percetakan
percetakan itu kan mesti harus setiap hari itu harus berjalan. Yes. Beda dengan kota besar kayak seperti di Medan. Jadi lancar. Tapi kalau di Nias ini ada banyak sekali rencana saya itu kan buka percetakan. Jadi saya lihat di Pulau Nias ini peluang pasarnya kurang. Nah, jadi saya gagal. Jadi rencana kedua saya mau buka bengkel. Nah, jadi bengkelnya itu artinya saya di situ mau rencana jual spare part, kemudian sambil buka bengkel. Nah, jadi yang saya perhatikan di situ bahwa SDM-nya. Jadi saya harus perlu dapatkan orang yang menguasai semua jenis-jenis spare part sepeda motor itu. Ya, karena lama memikir, tiba-tiba itu saya lihat, saya kan aktif di YouTube. Sebagai konten kreator dan aktif di YouTube. Bener, tiba-tiba di situ muncul ada satu videonya Pak Apik itu. Oh iya. Kayaknya menghipnotis itu. Hipnotis, ya ini apa ini? Saya lihat thumbnailnya itu kan besar, apa itu? gede. Yang apa? Yang tentang apa? Video pertama ditonton? Ada itu yang ibu-ibu yang penghasilannya itu 80 juta per bulan. Jadi kalau nggak salah dia itu laundry-nya itu sebelumnya konten Pak Apik. Saya lihat sebelum itu laundry itu franchise ya. Sekarang udah jadi balik nama jadi merek sendiri gitu. Nah, ternyata laundry ini juga bagus ya. Nah, pertama itu saya belum nggak ada minat ya, Pak? Belum ya, masih apa sih laundry itu? Masih penasaran saja. Saya ikuti terus masalah informasi laundry ini, apalagi di kontennya Pak Apik itu. Nah, jadi satu yang saya pegang itu adalah selagi manusia masih pakai baju, bisnis laundry tetap laku. Jadi ya juga ya, mana ada manusia sekarang yang nggak pakai baju. Jadi habis itu saya searching waktu awal itu Pak Apik ini adalah buka bisnis franchise juga. Nah, soalnya bukan saya mau apa namanya antipati atau nggak suka dengan franchise. Nggak suka dengan franchise. Jadi lebih bagus kalau bisnis sendiri. Kalau bisnis sendiri, merek sendiri gitu. Itu malam hari ya saya telepon. Saya dapat nomor kontak personnya Pak Apik itu di video terakhir pas itu. Itu ada nomor teleponnya di deskripsi. Saya telepon. Itu pun teleponnya susah sekali. Susah sekali dia. Sinyalnya kurang, Pak. Oh. Jadi saya berusaha tiap malam, siang pun saya kontak. Nah, tiba-tiba kan diangkat oleh Pak Apik. Orangnya ada. Ternyata orangnya ada. Wah. Jadi Pak Apik jelaskan. Kemarin saja saya mau buka bisnis ini. Rencana buka bisnis ini bagaimana. Jadi situ Pak Apik jelaskan seperti itu. Jadi di sini saya kan ilmunya untuk laundry nol, nggak ada sama sekali. Benar. Jadi kalau saya tidak ada yang mendampingi, membimbing, nggak berani juga ya. Nggak berani juga. Jadi investasi mesinnya saya lihat harga mesin laundry itu kan lumayan gede. Kalau misalnya ini asal-asalan karena hobi, ya tanpa melihat bagaimana cara manajemen untuk laundry itu kan payah juga, susah. Jadi risikonya adalah kapan modal kita itu balik gitu. Itu saya kontak Pak Apik itu, tanya-tanya. Bulan 6 kemarin kan udah deal. Ya udah deal. Apik, oke, kita deal nih ya. Bantu saya ya. Hari ini adalah grand opening. Saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Prosesnya itu Tuhan menyertai, Pak. Tidak ada kendala, tidak ada hambatan, Pak. Saya sangat bersyukur sekali. Kita lepas juga dari dukungan orang tua. Ini juga bantuan investasi orang tua, dibantu sama dana. Jadi kerjasama, Pak. Nah, itu dukungan dari orang tua tak pernah lepas, Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kris tadi bahwa saya menggarisbawahi per hari ini tadi tanggal 6 Agustus 2022 kita baru opening. Tadi kita ada seremoni, potong pita, terus kita tadi ada kebaktian, ada ibadah dibikin oleh Pak Pendeta. Habis itu kita juga ada ramah tamah, sempat tadi ke rumah dan sebagainya. Saudara, tetangga rame dan antusiasmenya luar biasa ya. Karena banyak yang bilang termasuk Pak Kapolsek tadi ada di sini. Saya dari tahun 85 Pak Apik di sini. Ini kayaknya baru satu-satunya di sini. Jadi kalau saya butuh baju yang tiba-tiba kotor, pengen bersih, kayaknya saya harus kesini ya. Ternyata 2 jam selesai ya, keren sekali ya. Kita jelaskan seperti itu. Beliau ini memang luar biasa, pantang menyerah seperti klien kita yang lain. Di saat tidak bisa kontak, dikontak terus dan sebagainya. Awalnya beliau langsung PD 2 titik teman-teman. Langsung 2 titik Pak Apik, Gunung Sitoli sama Telu Dalam. Dan saya sendiri nggak ada bayangan Nias itu sebesar apa, titik mana yang ramai dan sebagainya. Ternyata setelah tahu, oh kalau kita zoom in
in, zoom out dan sebagainya. Oh, Gunung Sitoli ternyata gede juga. Terus kita lihat di Teluk Dalam sini, terus marketnya ternyata banyak bule. Jadi pada waktu kita opening pun yang kita lakukan nyebar brosur kemarin ya. Benar. Nyebar brosur itu rata-rata banyak bule yang datang. Tadi yang di sini juga ada bule yang datang. Jadi boleh dilihat ya foto-foto di sini. Itu kan bule-bule ada yang datang dan sebagainya. Kita sedang mengedukasi bahwa dengan mesin pengering komersial yang teknologi canggih yang memang bisa membuat tidak kusut baju, jadi kita tidak perlu disetrika. Jadi kita mengedukasi ke mereka yang selesai laundrynya biasanya 2 hari 3 hari, kita cukup 2 jam 3 jam selesai, asal nggak ngantri. Jadi mesinnya ada 5 set seperti ini untuk apa? Agar tidak ngantri, karena marketnya terlalu gede. Banyak laundry-laundry di sini sekitarnya masih konvensional, terus mesinnya masih terbatas dan masih rata-rata lama ya Pak lama selesainya. Jadi ini peluang bagi kita untuk membuka di sini marketnya sebesar apa, kita sambil ngobrol-ngobrol dengan Pak Kris seperti apa dan sebagainya. Kesimpulannya adalah teman-teman bahwa setiap hal, setiap segala sesuatu termasuk bisnis yang kita rencanakan bakal mulus, ternyata nggak semulus itu ya Pak. Benar. Pasti ada kendala dan sebagainya, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba biasanya ekspedisi bermasalah, mesin nggak nyampe, deterjen perlengkapan nggak nyampe, bahkan tim instalasi juga belum bisa instalasi. Banyak hal yang terjadi. Tapi ini sebagai bahan evaluasi kita, bahwa persiapan apapun tetap ada yang tidak bisa kontrol, ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Nah, seperti ini. Kita ya sudah, kalau memang seperti itu ya kita tinggal targetnya dinaikkan. Tapi ya puji Tuhan ya Pak, responnya masyarakat bagus. Ini yang ngasih doa juga banyak, pelanggan terus datang, tadi dapat apresiasi banyak sekali. Benar. Termasuk warga sekitar, Kapolsek dan sebagainya. Yang mudah-mudahan menjadi penyemangat ya Pak, semakin semangat untuk nambah titik lagi. Iya nambah. Amin. Semangat banget untuk nambah. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Ada Pak. Ada. Cara menaikkan omset Pak. Baru buka udah nanya cara menaikkan omset. Emang kenapa? Bapak targetnya berapa sih kalau pengen dapat omset itu Targetnya lebih banyak Pak. Iya, banyak itu berapa? Minimal 50 juta. Wis, 50 juta per bulan. Siap. 50 juta per bulan. Oke, ini kayaknya pernah ngelihat video saya kayaknya. Oke, sebelum cara menaikkan omset, saya selalu cerita tentang kapasitas produksi mesin dulu. Jadi teman-teman yang nonton YouTube saya yang lainnya pun mungkin pernah di YouTube pernah saya sampaikan terkait ini juga. Jadi dengan 5 washer, 5 dryer seperti ini, pernah kita hitung bahwa kalau nyucinya 30 menit, ngeringin 45 menit per 5 kilo, itu bisa menghasilkan sekitar 10 load per hari. Kalau jam kerjanya jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kurang lebih bisa 10 load per hari. Berarti sekitar 50 kilogram satu set mesin. Jadi kalau ada 5 set mesin, 5 stack mesin, bisa menghasilkan kurang lebih 250 kilogram per hari. Jika laundry ini per hari sudah tembus 300 kilo, 500 kilo per hari dan sebagainya, itu udah pasti overload. Apa yang harus dilakukan untuk itu? Kalau sudah mulai overload, yang dilakukan adalah ya kita harus nambah mesin. Tapi kalau tempatnya terbatas seperti ini, kita juga susah nih nambah mesin seperti apa dan sebagainya. Oke, atau pilihan kedua adalah Bapak harus nambah cabang. Jadi titiknya harus segera ditambah untuk mengantisipasi karena loadnya tinggi, berarti marketnya bagus dengan harga jual yang normal ya. Terus yang ketiga adalah kalau memang nambah mesin nggak bisa, nambah titik nggak bisa, berarti apa yang dilakukan? Naikin harga. Nah, naikin harga, nurunin omset dong. Omset apa dulu nih yang turun? Omset kiloan benar turun, tapi secara rupiah harusnya tetap stabil. Pernah kita sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa harga per kilo di sini 10.000. Di sini teman-teman keren, harganya 10.000 per kilo, 2 hari sampai 3 hari selesai. Jadi kalau harga 7.000, 8.000 di Jakarta kalah sama di sini. 10.000 2 hari 3 hari selesai. Dikala kita sudah overload misalnya 200 kilo sehari plus laundry satuan, sepatu, helm, boneka dan sebagainya, anggap aja overload, berarti kita harus naikin harga. Anggap aja naikin menjadi 12.000 per kilo. Yang harusnya omset kita per hari dengan harga 10.000 tadi 2 juta per hari, dengan naikin harga menjadi 12.000, mungkin kilogramnya akan turun, nggak 200 kilo lagi, tapi turun misalnya jadi 160 kilo atau 150 kilo, karena orang-orang banyak yang keberatan mahal dan sebagainya. Tapi secara rupiah tetap 2 juta, Pak. Artinya kita sebagai pebisnis yang kita kejar itu bukan kilogramnya, tapi rupiahnya. Ya. Jadi yang kita kejar adalah rupiahnya. Kadang kita sering terjebak, saya omset per bulan bisa 5 ton, 10 ton dan sebagainya. Mending saya yang laundry sepatu aja, ya 20 pieces per hari lah, dapatnya sama kok sama seperti kamu misalnya kayak gitu. Nah, yang ditargetkan adalah rupiahnya. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana menggenjot omset. Ya, salah satunya ini tadi laundry gratis bayar pakai doa. Ini adalah salah satu cara untuk menggenjot omset. Karena target kami di
di manajemen adalah yang penting rame dulu. Yang penting rame dulu. Yang kami kejar adalah omset dulu, bukan profit dulu. Meskipun goal akhirnya adalah profit, tapi tetap omset. Nah, kita bikin promo-promo yang membuat orang-orang ini baru dapat informasi yang up to date. Misalnya, laundry gratis bayar pakai doa itu apa sih? Masa bener itu laundry gratis? Pasti banyak orang-orang yang nanya itu. Benar. Coba datang ke sini, nulis doa, lucu juga ya, tadi kan banyak yang nulis doa. Tapi doanya beneran ya, Bu? Nah, doa, tulis doa. Saya baca tadi. Itu juga membuat viral. Karena apa? Karena pasti diomongin di warganya. Itulah ada laundry keren, tampilannya bagus, cuman bayar pakai doa loh, suruh nulis doa doang. Nah, itu kan viral. Viral inilah yang kita coba kembangkan. Kalau Bapak bisa bekerja sama dengan sosial media atau mungkin selebgram, endorsement, itu lebih bagus lagi, Pak. Coba digenjot lagi. Sama promo-promo yang lain. Semalam kan kita udah bahas tentang membership, Pak. Itu juga cara menggenjot omset. Dan yang kedua adalah biar orang mau bayar di depan. Jadi kalau orang bayar di depan, ya kita nggak pusing-pusing lagi untuk nagih-nagih. Karena biasanya pelanggan di laundry itu ditagihnya susah. Jebakan di laundry itu biasanya masalahnya adalah di piutang. Negara terbayarkan dan sebagainya. Kita lihat dulu setelah 3 hari laundry gratis, kan ada laundry diskon 50% setelah itu. Setelah itu kita akan lihat evaluasi. Market di sini sukanya apa sih? Apakah cuci lipatnya bisa diterima dengan baik? Apakah cuci setrikanya? Ataukah laundry satuannya? Ataukah semuanya bisa diterima dengan baik? Bapak tinggal milih nanti yang profit paling gede ya. Gitu ya, Pak? Siap. Sip. Ada lagi, Pak? Ketawa aja. Kita di Pulau Nias, bagaimana keindahan Pulau Nias, terus Pantai Saroke sebagai tempat untuk surfing, keren banget, banyak bule di sana. Nah, itu mulai buat peluang Bapak untuk mengenalkan bahwa laundry bisnis ini untuk semuanya, termasuk bule-bule yang katanya sering jemur baju di pinggir pantai ya. Itu bebaskan dari jemuran, Pak. Bebaskan dari jemuran. Siap. Bawa ke sini semua. Sansei Laundry Premium. Harapan berikutnya apa, Pak? Boleh disampaikan, Pak, sebelum kita tutup, Pak? Ya, harapan berikutnya itu pertama kan tim Apik Manajemen. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak untuk Pak Apik yang sudah meluangkan waktunya, terlebih-lebih untuk tim, baik mesin, baik untuk trainer. Terima kasih banyak. Saya rasa ini Pak bukan akhir dari kebersamaan kita, Pak. Mungkin saya berharap Apik Manajemen itu seterusnya mendampingi kita di Pulau Nias ini, ya, laundry kita Sansei Premium Laundry. Ya. Nah, jadi jangan pernah biarkan kami sendiri, Pak. Kita masih butuh seterusnya inovasi-inovasi dari Apik Manajemen. Ya. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Semoga saja ini adalah satu-satunya laundry di khususnya ya di Nias Selatan, Teluk Dalam ini yang kualitasnya bagus. Siap. Itu harapan saya, dan wajib sesuai dengan cita-cita saya dan sesuai dengan namanya, seperti itu. Siap, keren sekali. Terima kasih banyak Pak Kris bersama sekeluarga. Saya mewakili tim dari Apik Manajemen bersama tim teknisi, tim project manager, tim admin, dan semuanya. Kita terima kasih banyak atas kepercayaannya. Sama-sama, Pak. Semoga silaturahmi tetap terus berjalan, kerjasama tetap berjalan. Amin, Pak. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, Pak. Sering slow respon saya pribadi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat banyak inspirasi, termasuk bagaimana membangun bisnis laundry. Tidak mulus-mulus saja. Ini aja di Pulau Nias, beliau dengan keterbatasannya, keterbatasan tentang transportasi, keterbatasan dengan vendor-vendor yang ada di sini, beliau tetap bisa menjalankan ini karena pengen sesukses teman-teman yang ada di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Benar. Semoga sukses ya, Pak. Terima kasih yang sudah nonton. Saya Apik Klimadia undur diri. Saya Kris. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.